namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Terus bekerja demi kelangsungan hidup keluarga. Hanya itulah tekad yang membara dalam diri Parmiati. Sang suami yang telah lanjut usia, kesehatannya kini sudah semakin menurun. Otomatis, peran pencari nafkah pun jatuh sepenuhnya di pundak wanita 50 tahun ini. Apalagi ia juga masih punya tanggungan seorang cucu yang telah dirawatnya sedari kecil. Hal itulah yang terus berusaha ia perjuangkan hingga saat ini. Dulu Parmiati sempat bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik kayu. Namun ia terpaksa berhenti lantaran dirinya sakit-sakitan. Ketika itu keluarganya harus bertahan hidup tanpa adanya pemasukan uang yang berarti. Syukurnya tiada terkira saat sang juragan mengizinkannya mengais rezeki di tempat ini. Selama setahun belakangan menjadi buruh pembuat adonan bakpao mini pun dengan sukacita ia lakoni demi sesuap nasi. Nggih, ini pun lebih kerja saing pabrik kan belum sakit-sakitan terus napas napas ini pun terus kandel juga kerja nyuwun teng riko. Juk belum embung kalihan bakpao ngancurkan bakpao niku. Dene kerja teng riko ngoten. Nggih, melas lah. Wong karang iku dadi tulang punggungnya keluarga. Maune kan teng kukusan, tapi mboten saged teng riko meh kepleset, meh gulung kula kasih wedi njuk tak pindah teng adonan. Nggih niku kadang ke sakit-sakitan lah duwe nganu darah tinggi kan. Kadang sok mumet-mumet dibeto kerja. Rumah produksi pembuatan bakpao mini ini terletak tak seberapa jauh dari tempat Parmiati tinggal. Tepatnya di Dusun Bendosari, Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Disinilah sekitar 7 pekerja yang semuanya berasal dari masyarakat setempat menggantungkan nasib mereka. Parmiati salah satunya. Sebagai pembuat adonan, bahan baku bakpao seperti terigu, gula pasir, mentega, serta minyak goreng tentunya sudah begitu akrab dalam keseharian Parmiati. Ya, ia memang sudah terbiasa membuat 15 hingga 30 adonan bakpao setiap harinya, tergantung permintaan pasar. Hanya tangan keriputnya inilah yang menjadi modal Parmiati saat bekerja. Sebab di sini proses pembuatan adonan bakpao memang dilakukan secara manual. Sudah pasti dibutuhkan kekuatan tangan serta ketelatenan untuk mengaduk seluruh bahan ini hingga tercampur rata dan menjadi setengah kalis. Nggih ngriki kesel pundake, nggih ngriki kesel, ngriki dengkule nggih sakit, ngriki nggih teng redut. Niku nek pun kesel ngeten lho. Mrikine ngen telapakane nggih bojone kula cok takon majeti ngeten iki ampan sore. Proses kemudian dilanjutkan dengan penggilingan. Penggunaan mesin giling ini dimaksudkan agar adonan menjadi lebih rata dan semakin kalis. Itulah mengapa penggilingan ini juga harus dilakukan secara berulang. Selanjutnya bagian luar adonan dilapisi lagi dengan mentega secara merata. Tujuannya agar saat dibentuk nanti adonan tidak menjadi kering dan lengket di tangan. Jenis mentega yang digunakan juga haruslah mentega putih tawar, sebab mentega kuning tak hanya akan membuat warna adonan menjadi kekuningan, tapi juga merubah cita rasa. Adonan kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil yang tiap besarannya disesuaikan dengan jenis isian bakpao. Dari satu kali pengadonan biasanya akan menghasilkan sekitar 160 potongan bakpao.
Industri rumahan ini memproduksi bakpao dalam berbagai pilihan isian rasa. Bakpao isi daging merupakan salah satunya. Jenis daging yang digunakan adalah daging ayam. Daging ini sebelumnya sudah direbus terlebih dulu hingga teksturnya menjadi lunak. Setelah dilepaskan dari tulangnya, daging kemudian dipotong kecil-kecil, lalu digiling hingga halus. Untuk bumbunya, jinten, lada, ketumbar, serta bawang merah dan putih ditumbuk bersama hingga halus dan tercampur merata. Bumbu kemudian dimasak di dalam air secukupnya bersama daun sereh, daun jeruk, dan juga gilingan daging. Proses pemasakan yang diiringi pengadukan berkala ini dilakukan hingga airnya mengering dan bumbu meresap sempurna pada daging. Daging yang sudah mirip suwiran abon ini pun kini siap diisikan pada bakpao. Selain daging, isian bakpao lainnya juga tersedia dalam beragam pilihan rasa, seperti nanas, vanila, stroberi, blueberry, coklat, hingga kacang hijau. Tampilan luar bakpao dengan bentuk yang khas ini dihasilkan dengan trik sederhana saja, yakni dengan gerakan mencubit seperti ini. Selai juga harus dibiarkan sedikit mencuat keluar sebagai penanda rasa di tiap bakpaonya. Setelah diisi, bakpao-bakpao mini ini kemudian didiamkan dalam lemari penyimpanan selama sekitar 15 menit. Hal ini bertujuan agar adonan bakpao dapat mengembang dengan sempurna dari ukurannya semula. Pematangan melalui pengukusan merupakan tahapan akhir dalam pembuatan bakpao. Proses ini membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit. Untuk memastikan tingkat kematangannya, bakpao harus ditusuk-tusuk seperti ini. Jika saat ditusuk bakpao mengempis, itu berarti bakpao masih belum matang. Bakpao yang baru saja diangkat harus didinginkan sejenak. Sebab jika langsung dikemas dalam keadaan masih panas, bakpao akan cepat rusak dan tidak tahan lama. Meski tidak menggunakan bahan pengawet, bakpao mini ini masih sanggup bertahan hingga 2 hari di suhu ruangan. Upah Rp25.000 per hari menjadi hak Parmiati atas pekerjaannya di pabrik bakpao. Namun hari ini ia belum bisa pulang dengan membawa uang. Sebab seperti pekerja lainnya, upahnya itu baru akan dibayarkan seminggu sekali, tepatnya setiap akhir pekan. Tuku tahu. Manakala tidak ada lagi uang yang tersisa, berhutang pun tak dapat terelakkan. Tapi mau bagaimana lagi? Bagi Parmiati di saat langkah yang diambilnya masih di jalur yang halal, maka ibu 3 anak ini rela gali lubang tutup lubang asal keluarganya masih bisa makan. Saderenge bayaran kula utang riyen nak jemamu. Nggen jurigane. Utang arta maksudnya ngeten. Sudah hampir setahun terakhir, Pondok Pesantren Manbaul Cikmah ini menjadi rumah kedua bagi Syifa Sulistianingrum. Berkat kebaikan hati sang pemilik ponpes, cucu Parmiati ini diizinkan tinggal dan mengasah ilmu agama di tempat ini tanpa dipungut biaya. Sejak kecil, Syifa begitu ia akrab disapa, nyaris tak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Jur kula nderek mae ning mae sedo kawit kula kelas tunggal, bapake kerja teng Kalimantan ning mboten nate ngowahi kabar.
Meski harus didera berbagai cobaan berat sedari kecil, Syifa bersyukur masih dianugerahi otak yang cerdas. Sejak SD hingga kini duduk di bangku kelas 1 Madrasah Sanawiyah yang setara SMP, ia selalu berhasil menyabet ranking 5 besar di kelasnya. Atas prestasinya itu, remaja 13 tahun ini pun sudah kerap kali memperoleh beasiswa pendidikan. Kula ninggalkan Mbah Kakung kalih Mbah Putri rasane abot nggih wong Mbah Utim pun tuwa, Mbah Kakung nggih mboten enten sik ngrewang-rewangi nek kula teng Ponpes.